Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Janatul Aulia dengan NIM 220103020112 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas final tes bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Fitriani, SPD, STHI, MPD, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu materi yang ada di bangku sekolah menengah atas, yaitu menikmati novel. Seperti yang kita tahu bahwa novel merupakan salah satu bentuk karya tulis yang banyak diminati oleh terutama dari kalangan remaja ataupun orang dewasa, terlebih jika isi ataupun cerita dalam novel tersebut sangat menarik. Untuk mengetahui lebih jelas apa itu novel dan apa saja isi serta unsur kebahasaan yang ada dalam novel, mari dengarkan penjelasan singkat yang akan saya berikan. Untuk itu, selamat menyaksikan. Sebelum masuk kepada isi dan unsur kebahasaan yang ada di dalam novel, maka seharusnya kita tahu dulu nih definisi apa sih itu novel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel ialah suatu karangan prosa yang panjang dan mengandung serangkaian cerita kehidupan seseorang dengan kehidupan orang-orang di sekitarnya yang menonjolkan watak dan sifat pelaku yang ada di dalam cerita. Novel ini berbeda dengan karya sastra lainnya karena novel merupakan karya sastra yang panjang. Itu kenapa biasanya nih akan kita melihat bahwa di deretan toko buku atau jajaran rak-rak buku, novel cenderung lebih memiliki halaman yang cukup tebal. Setelah tadi kita sudah mengetahui definisi novel, maka selanjutnya kita harus tahu juga nih, apa sih ciri-ciri novel? Yang pertama, pada umumnya novel terdiri atas 100 halaman atau 35.000 kata, yang mana berbeda dengan cerpen yang hanya memiliki 500 sampai dengan 10.000 kata. Kemudian yang kedua, tema dan alur cerita di dalam novel ini lebih kompleks. Dan di dalam novel juga tidak hanya bentuk narasi, melainkan didukung dengan deskripsi dan percakapan. Kemudian yang keempat, alurnya berkembang. Yang kelima, tokohnya banyak dan memiliki lebih dari satu karakter, latarnya bergerak dan beragam, serta cerita disertai perubahan nasib dari tokoh tersebut. Oke, tadi kita sudah mengetahui apa saja definisi dan apa saja ciri-ciri novel. Maka selanjutnya kita bertanya-tanya tentunya, novel kan salah satu karya sastra yang panjang. Apa aja sih struktur atau apa aja nih isi yang akan dibahas dalam novel? Oke, jadi novel juga memiliki struktur seperti karya-karya sastra atau karya-karya tulis lainnya. Yang pertama ada abstrak, kedua orientasi, ketiga komplikasi, keempat evaluasi, dan kelima atau yang terakhir adalah koda. Kita akan bahas nih satu persatu dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, sampai dengan koda. Struktur pertama yang ada dalam novel yaitu abstrak. Abstrak ini adalah bagian yang berada di awal novel atau di bagian halaman awal. Biasanya abstrak ini bersifat opsional, bisa dicantumkan atau tidak tergantung penulisnya, dan penulis biasanya menjelaskan bagaimana cerita atau gambaran awal dari situasi yang dialami oleh tokoh utama dalam novel tersebut. Struktur yang kedua adalah orientasi. Pada bagian orientasi ini, penulis akan memperkenalkan latar novel. Latar yang dimaksud ini adalah meliputi waktu kejadian, waktu suasananya bagaimana, hingga tokoh-tokoh yang ada di dalam novel. Jadi secara singkat, orientasi ini adalah bagian perkenalan dari sebuah novel. Dan biasanya, penulis juga menjelaskan bagaimana keseharian ataupun aktivitas yang dijalani oleh tokoh utama yang ada di dalam novel. Struktur yang ketiga ada komplikasi. Pada bagian komplikasi ini biasanya berisi tentang bagaimana urutan sebab akibat terjadinya sebuah peristiwa yang ada di dalam novel, atau secara singkatnya, komplikasi merupakan bagian awal mula munculnya sebuah konflik yang akan terjadi pada novel tersebut. Struktur yang keempat adalah evaluasi.
Setelah mendapatkan di mana kemunculan awal konflik, maka pada bagian evaluasi ini, pembaca akan disuguhkan klimaks atau puncak dari masalah yang terjadi di dalam novel atau yang terjadi pada tokoh novel tersebut, sehingga biasanya pembaca juga turut merasakan ketegangan yang ada di dalam konflik ataupun klimaks dari novel tersebut. Kemudian struktur yang kelima ada resolusi. Setelah tadi mengalami ketegangan atau puncak konflik, biasanya akan muncul solusi-solusi bagaimana caranya pemecahan masalah yang terjadi. Nah, itu biasanya disebut dengan bagian resolusi. Dengan kata lain juga, resolusi adalah cara penyelesaian konflik dalam sebuah cerita atau dalam novel. Resolusi juga biasa disebut dengan ending ataupun akhir dari cerita, apakah berakhir sedih, bahagia, atau bahkan menyenangkan. Kemudian setelah tadi mengetahui 5 struktur, ada satu struktur lagi yang bersifat opsional seperti abstrak tadi awal, yaitu koda. Koda sama artinya dengan penutup. Koda biasanya berisi pesan-pesan moral yang disampaikan oleh penulis. Kenapa bersifat opsional? Sama seperti abstrak, ketika penulis tidak menuliskan kodanya, maka pembaca dengan bebas bisa menebak sendiri apa nih pesan yang terkandung di dalam sebuah novel tersebut. Jadi, pembaca bisa dengan bijaksana merasakan bahwa begini moral ataupun pesan-pesan yang berusaha disampaikan penulis. Karena tadi kita sudah mengetahui definisi novel, ciri-ciri novel, serta struktur novel, maka selanjutnya kita akan masuk kepada isi dan unsur kebahasaan yang ada dalam novel. Unsur kebahasaan yang ada di novel itu meliputi 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama kita akan membahas unsur intrinsik atau unsur yang ada di dalam atau dari novel tersebut. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok dari sebuah cerita. Dan yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang ada di dalam cerita, dan sedangkan penokohan adalah pelukisan watak atau bagaimana caranya penulis menggambarkan sosok tokoh atau pelaku utama tadi dalam cerita ini melalui sifat, perilaku, gerak-gerik, maupun dialog para tokoh. Yang ketiga ada latar, yaitu latar di sini adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana yang ada di dalam cerita. Latar tempat biasanya berkaitan seperti sekolah, rumah, pasar, dan lain-lain, sedangkan latar waktu biasanya terjadi di siang hari pada pukul 12 malam, di malam hari, ataupun menunjukkan masa seperti tahun, bulan, dan minggu. Kemudian latar suasana seperti sedih, senang, apakah suasananya dingin, apakah suasananya panas, apakah suasananya sedang tegang, dan lain sebagainya. Keempat, ada alur. Alur adalah proses bagaimana berjalannya cerita tersebut. Alur terbagi kepada 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah cerita yang bergerak maju. Contoh sederhananya adalah misalnya di dalam sebuah cerita menceritakan awal mula dari seorang anak kecil yang mulai berkembang dan tumbuh, kemudian berakhir saat dia telah menginjak usia remaja. Kemudian alur mundur adalah menceritakan peristiwa yang mana biasanya menggunakan penyelesaian terlebih dahulu, dan biasanya alur cerita mundur ini dipakai untuk peristiwa yang latar waktunya adalah masa lalu. Kemudian alur campuran adalah penggabungan antara alur maju dan alur mundur. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa di dalam cerita tersebut. Biasanya sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama apabila dalam cerita adalah si tokoh yang bercerita langsung dan biasanya menggunakan sebutan aku. Kemudian sudut pandang orang ketiga apabila yang bercerita dalam cerita tersebut adalah penulis dan biasanya menggunakan kata ganti dia ataupun ia. Yang keenam ada amanat.
Amanat ialah pesan yang disampaikan atau yang ingin disampaikan penulis ataupun pengarang kepada para pembaca. Yang ketujuh ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah penggunaan bahasa yang digunakan oleh penulis dalam karyanya atau dalam novelnya. Nah, setelah kita sudah mengetahui 7 macam unsur intrinsik dalam novel, maka selanjutnya kita akan masuk kepada unsur ekstrinsik novel. Apa aja nih kira-kira yang ada di dalam unsur ekstrinsik novel? Ekstrinsik novel adalah unsur yang mendukung dari luar novel tersebut. Biasanya yang mencakup 3 hal, yaitu nilai-nilai kehidupan, latar belakang pengarang, dan latar belakang masyarakat. Yang pertama, nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan ini yang dimaksud adalah nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai estetika. Kemudian yang kedua adalah latar belakang pengarang. Beberapa hal yang termasuk ke dalam latar belakang pengarang adalah riwayat hidup pengarang, kondisi psikologis pengarang, dan aliran sastra yang dimiliki pengarang. Dan yang terakhir ada latar belakang masyarakat. Kemudian hal-hal yang termasuk dalam latar belakang masyarakat yaitu kondisi politik, ideologi negara, kondisi sosial, dan kondisi perekonomian masyarakat. Nah, itu tadi adalah unsur ekstrinsik dari novel. Baiklah, setelah tadi kita sudah mengetahui apa saja itu novel, ciri-ciri novel, struktur novel, serta unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel, maka selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang genre yang ada pada novel, yaitu genre romantis, misteri, horor, komedi, dan inspiratif. Genre romantis atau novel romantis biasanya menceritakan tentang kisah-kisah percintaan seperti novel di samping saya ini, dan ini. Yang kedua ada novel misteri atau bergenre misteri. Biasanya ini menceritakan kisah-kisah misteri dan bisa menimbulkan rasa penasaran kepada para pembaca karena novel ini dipenuhi dengan teka-teki. Contohnya novel ini dan ini. Kemudian novel komedi berbeda dengan novel misteri tadi, menimbulkan penasaran. Novel komedi ini memuat unsur-unsur humor sehingga para pembaca biasanya terhibur, bahkan bisa mengundang gelak tawa pembaca. Contohnya ini. Yang terakhir ada novel yang bergenre inspiratif atau novel inspiratif. Biasanya novel ini berisi kisah-kisah atau pengalaman-pengalaman yang bisa memotivasi para pembaca dan bisa membuat pembaca terinspirasi karena di dalam novel ini juga mengandung pesan-pesan moral dan bisa membangkitkan semangat para pembaca. Contohnya seperti novel ini dan ini. Sampai pada akhir video, itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya tentang novel. Semoga teman-teman sekalian bisa mengambil pelajaran dan ilmunya, serta kita semua bisa paham bagaimana itu novel, ciri-ciri novel, dan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa!